Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 8 November 2023 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya seperti saya, selalu sukacita, ceria, dan juga berbagi kebahagiaan. Semoga Anda sekeluarga handai tolan, bahagia, sukacita semuanya. Hari ini Rabu 8 November 2023. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, di perikop Injil Lukas ini di awal digambarkan bagaimana Yesus itu diikuti oleh banyak orang. Bahkan digambarkan orang berduyun-duyun mengikuti dia. Banyak orang mengikuti dia, dan kemudian ada beberapa syarat yang diajukan oleh Yesus. Kalau kita cermati dari perikop ini, minimal ada 4 syarat yang diminta oleh Yesus kalau mau mengikuti dia, kalau mau menjadi muridnya. 4 syarat itu adalah, yang pertama, jangan mendua tetapi menyatu. Ikuti dia, satu-satunya sang keselamatan. Kita diajak untuk berani mengikuti dia. Keberanian untuk lepas dari ikatan kekeluargaan, bahkan ya digambarkan seperti itu. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya bukan dia mengajari untuk membenci yang lain, tetapi Yesus mengajak untuk kemudian kita berani satu yang mau sungguh kita cintai yang utama, yakni yang mau kita ikuti, yakni Yesus sendiri. Supaya kita kemudian tidak belok-belok, tidak kemudian kesana kemari gitu kan. Ya, saya mau mengikuti dia setelah saya mengikuti yang lain dan sebagainya. Saya mau mengikuti yang lain dulu baru mengikuti Yesus. Tetapi dia mau mengajak kita satu, sungguh mencintai, mengikuti dia dan tidak belok kemana-mana. Syarat pertama. Syarat yang kedua adalah keberanian untuk serupa dengan Yesus yang tersalib. Ia berkata, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti dia, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada di saat
hati menyembah. Kita diajak untuk mengikuti Dia, siap untuk memanggul salib. Hidup tidak selalu mulus, hidup selalu tidak cerah, tetapi ada saatnya mendung, ada saatnya harus menjalani hidup dengan jalan yang terjal, berliku, turun naik, ada tantangan, tetapi disitulah kita sedang dimuliakan, disitulah kita sedang dibentuk untuk menjadi manusia yang lebih dewasa lagi. Maka tidak menghindari salib, tetapi menerima salib dan kemudian membantu salib Yesus supaya menjadi semakin ringan, dijunjung bersama-sama. Maka jangan menghindari salib. Syarat murid yang kedua, yang pertama, mencintai sungguh-sungguh, satu. Yang kedua, jangan menghindari untuk memanggul salib. Syarat yang ketiga adalah bijaksana. Kita ditantang untuk menjadi orang yang bijaksana, seperti orang yang memperhitungkan kalau bangunan diperhitungkan kekuatannya, sehingga jangan sampai mangkrak di tengah jalan. Kalau sedang berperang dihitung kekuatannya, jangan sampai kemudian kalah di tengah jalan tanpa perhitungan. Maka kita diajak untuk menjadi orang yang bijaksana. Murid Yesus harus terus belajar menjadi bijaksana. Nilai hidupnya dihidupi, bukan hanya kemudian dihafalkan dan kemudian diiyakan, tetapi dijalani. Itu penting, sehingga kata dan perbuatan kita itu selaras dan jempolan. Ketiga, ya, jadi bijaksana. Yang keempat, kita diajak untuk kemudian menjadi pribadi yang lepas bebas. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Menjadi pribadi yang lepas bebas, kita diingatkan yang utama itu mengikuti Dia. Tujuan hidup kita adalah kerajaan Allah. Kalau kemudian harta benda yang ada di dunia ini adalah sarana, bukan tujuan. Seringkali kita salah arah, menjadikan ada yang di dunia ini harta benda menjadi tujuan, sehingga hidup menjadi tidak bahagia, menjadi greedy, rakus, menjadi mau sikut sana, sikut sini, jotos sana, jotos sini, kemudian menyingkirkan orang lain demi mendapatkan kekayaan harta benda. Tetapi kita diajak sadar bahwa itu adalah sarana. Terutama adalah sarana untuk berbuat baik, sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka ada 4 hal tadi, masih ingat semuanya? Semoga diingat, kalau enggak dengerin lagi dari awal. Ada 4 syarat minimal dari perikop hari ini menjadi murid Yesus. Apakah Dia sudah memanggilmu? Kamu sedang menjalani panggilannya, maka jalaninya dengan sungguh-sungguh dan terus dimurnikan, terus disempurnakan. Atau kamu pura-pura tidak mendengar, atau sudah mendengar kamu menghindar, ataupun kamu harus saja menolaknya. Menolaknya halus, menolaknya dengan frontal, gitu kan ya. Pikirkan kembali, karena Dia terus memanggilmu. Dengar, Dia panggil kamu terus-menerus, dan jawabannya ada di dalam dirimu. Keberanian untuk memikul salib, keberanian untuk total mengikuti Dia, keberanian untuk menjadi bijaksana, dan keberanian untuk lepas bebas atas hidup kita. Tuhan memberkati, salam untuk keluarga, dan jadilah pribadi yang terus tulus bagi sesama, sehingga kita bisa menjadi kabar sukacita bagi banyak orang yang membutuhkan sapaan dan uluran tangan dari kita semua. Tuhan memberkati. Bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 8 November 2023. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.